Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Cut Atika Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Baja 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas perencanaan sambungan baut. Di sini kami beranggota kelompok dengan saya Adi Tirta Alansa Simanulang dengan NIM 22040410. Ada juga Balkis Nurul Putri dengan NIM 22040404. Ada Diva Aurelia 2204040445. Ada Rizal Bakri Nasution dengan NIM 2204040449. Dan ada Muhammad Faiz Harahap dengan NIM 2204044062. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan dengan teman saya. Yang pertama, untuk pokok pembahasannya sendiri, yang pertama itu ada menghitung tahanan plat sambungan untuk memastikan kekuatan struktur portal baja. Lalu kita juga akan menentukan tahanan sambungan setiap baut guna memastikan sambungan yang efektif dan aman. Lalu kita akan memastikan kekuatan baut dalam sambungan memenuhi standar keamanan yang kita perlukan. Dan yang terakhir itu kita akan mengecek dan menganalisis interaksi geser dan tarik pada sambungan baut untuk memastikan keselamatan dan kinerja struktur portal baja. Selanjutnya, pertama itu adalah batasan. Nah, yang pertama jenis sambungan. Fokus pada laporan kami ini adalah pada sambungan baut untuk struktur baja, tidak mencakup sambungan lain seperti sambungan las ataupun rivet. Untuk jenis bebannya sendiri, analisis beban yang dipertimbangkan terbatas pada gaya tarik, geser, dan momen yang bekerja secara statis. Beban dinamis, siklik, ataupun akibat gempa tidak kami bahas secara mendalam. Untuk standar yang digunakan, perancangan sambungan baut mengacu pada standar tertentu seperti SNI nomor 031729/2015 atau standar internasional ASTM atau AISC tanpa membandingkan berbagai standar lainnya secara rinci. Untuk material yang digunakan, batas material hanya mencakup baja karbon struktural dan baut standar yang banyak kita gunakan pada industri. Kita tidak membahas material khusus seperti baja tahan karat ataupun material komposis. Untuk lingkup analisis sendiri, analisis dilakukan secara teoretis dan tidak mencakup pengujian eksperimental atau simulasi komputer secara rinci. Lalu untuk lingkungan operasi, perencanaan sambungan baut berfokus pada kondisi lingkungan yang normal tanpa mempertimbangkan faktor-faktor ekstrim seperti korosi berat, suhu tinggi, ataupun paparan bahan kimia agresif. Portal baja. Nah, portal baja sendiri adalah struktur rangka utama yang terdiri dari komponen-komponen balok dan kolom yang saling bertemu pada titik-titik simpul. Pada konstruksi, portal baja itu berfungsi sebagai kerangka penopang beban, baik itu beban vertikal seperti berat sendiri dan muatan, ataupun beban horizontal seperti angin atau gempa. Makanya, portal baja sendiri sering digunakan dalam berbagai jenis bangunan, termasuk gedung bertingkat, jembatan, dan tangga. Salah satu elemen penting dalam konstruksi struktur baja ialah sambungan antar komponen. Sambungan ini memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas, keamanan, dan efisiensi distribusi beban pada struktur keseluruhan. Secara garis besar, suatu sambungan terdiri atas tiga bagian, yaitu elemen yang disambung, jenis penyambung atau baut, las, dan lain-lain, dan pelat penyambung. Alat penyambung pada konstruksi baja merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan setiap elemen struktur satu sama lain. Pada struktur angker baja, digunakan pelat penyambung sebagai tempat berkumpul atau bertemunya batang-batang atau titik buhul. Adapun jenis-jenis alat penyambung yang banyak digunakan pada sambungan struktur baja antara lain ialah sambungan baut, sambungan paku, dan sambungan las. Sambungan baut adalah alat sambung yang menggunakan batang bulat berulir. Salah satu ujungnya berbentuk kepala baut dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Menurut SNI nomor 1729/2020, sambungan baut memiliki beberapa jenis kekuatan nominal baut
yang bergantung pada gaya yang bekerja dan tipe sambungannya. Sambungan las, selanjutnya adalah sambungan las adalah ikatan permanen antara dua atau lebih logam yang diperoleh melalui proses peleburan material pada titik sambung sehingga menghasilkan ikatan metalurgi yang kuat setelah material mendingin. Pada sambungan ini memungkinkan logam bergabung menjadi satu kesatuan tanpa menggunakan elemen pengikat tambahan. Selanjutnya adalah sambungan paku keling. Nah, sambungan paku keling ini adalah jenis sambungan permanen yang menggunakan elemen pengikat berupa paku keling untuk menyatukan dua atau lebih plat logam. Pada sambungan ini terbentuk melalui proses mekanis dengan membentuk kepala pada kedua ujung paku keling sehingga mengunci plat logam bersama secara erat dan permanen. Bidang kerja sambungan. Yang pertama adalah sambungan sejajar atau sebidang. Bidang kerjanya sebidang atau di dalam bidang sambungan. Bisa kita lihat pada gambar. Pembebanan gaya dan momen lentur rencana berada di dalam bidang sambungan gaya yang ditimbulkan hanya gaya geser. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, bidang kerja sambungan ini itu terdapat tiga bagian. Yang keduanya itu ada sambungan tegak lurus, di mana bidang kerjanya itu tidak sebidang atau di luar bidang sambungannya. Kemudian yang ketiga itu ada next. Yang ketiga itu ada sambungan sejajar atau tegak lurus, di mana bidang kerjanya itu di dalam dan di luar bidang sambungannya. Kemudian pembebanan gaya atau momennya itu menghasilkan gaya arah sejajar dan tegak lurus bidang sambungan dan gaya yang ditimbulkan gaya geser dan gaya tarik. Nah, kemudian di sini ada ukuran dan lubang bautnya, di mana di sini kita tuh harus melebihkan eh, kurang lebih 2 mm dalam perencanaan. Kenapa? Karena kita tuh untuk memastikan kemudahan dalam pemasangannya, mengakomodasi toleransi pengerjaannya, serta mengurangi risiko deformasi material, dan juga memberikan ruang untuk penggerakan akibat perubahan suhu dan mengatasi ketidaksejajaran elemen yang disambung. Nah, di sini di tabel J33M ini kita bisa lihat kalau kita pakai diameter baut berapa, ada dimensi lubangnya yang digunakan itu berapa-berapa aja. Ini itu sumbernya dari SNI 1729/2020. Kemudian di sini juga ada jarak baut, di mana semua itu sebenarnya sudah teratur ya di dalam SNI. Di sini S-nya itu harus lebih besar sama dengan 2,667D. Kemudian jarak pusat baut ke tepi sambungannya itu ada 12D S-nya. Kemudian part yang disambung itu harus lebih kecil daripada 150 mm dan spasi maksimumnya itu lebih kecil daripada 24T dan spasi maksimum plat tidak mengalami korosinya itu S-nya itu lebih kecil daripada 14T. Nah, di sini kami studi kasusnya itu ada di Indogrosier, di Jalan Sisingamaraja, di Medan Amplas, berikut foto dokumentasinya. Dan di sini kami ambil elemen balok profil bajanya itu pada bagian depannya, kemudian elemen kolom profil bajanya, kemudian ada elemen balok dan kolom profil baja yang menyambung atau menyatu. Kemudian di sini juga terdapat sambungan baut yang ditinjau, di mana dari hasil survei itu kita dapat mengetahui bahwa kolom menggunakan profil IWF. Kemudian bidang kerja sambungannya itu sambungan sejajar. Kemudian di situ terjadi pada sambungan antar kolomnya. Nah, di sini telah kami gambarkan model bangunan konstruksinya, di mana jaraknya itu kami ambil 4 meter dan lebarnya itu 20 meter. Nah, di sini ada gambar model pembebanannya, di mana ini potongan AA ya. Di situ ada P1 sampai P5. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebagai lanjutannya di sini ada berupa data hasil dari pengukuran yang dimana menggunakan kolom dengan profil I500 dikali 300 dikali 11 dikali 18 mm dengan mengasumsikan mutu dengan BJ 50 yang dimana kita mendapat
FV-nya 290 MPa, FU-nya 500 MPa, dan E-nya 200.000 MPa. Dan selanjutnya ada juga keterangan data yang didapat, yaitu dengan A, B, TW, TF, R, AG, berat, IX, IY, IX kecil, IX kecil, ZX, dan ZY. Dengan sumber buku tabel profil konstruksi baja Insinyur Rudi Gunawan. Berikut pada perhitungan bebannya, yaitu dengan mengasumsikan beban-beban yang bekerja pada elemen balok dan kolom portal. Yang dapat yang pertama itu beban mati, kedua beban hidup, ketiga beban hujan, keempat beban angin. Nah, pada perhitungan beban mati, itu kita mengasumsikan gordingnya dengan menggunakan gording kanal C 100 kali 50 dikali 20 dikali 2,3, yang dimana A-nya sama dengan 5,172 cm kuadrat dan beratnya sama dengan 4,06 kilogram per meter dengan jumlah boardingnya 1. Nah, asumsi atap yang kita gunakan di sini kita menggunakan atap spandek dengan spesifikasi seperti gambar di samping. Yang dimana luas yang didapat ditahan balok ini yaitu sekitar 40 cm kuadrat. Dan berat atap spandek ini 3,56 kilogram per meter kuadrat. Nah, untuk lanjutan perhitungan beban mati ini yaitu beban P1 sama dengan P5, yang dimana kita pertama menghitung beban gordingnya, yang dimana rumus menghitung beban gording ini yaitu berat profil gording dikali jarak gording dikali jumlah gording, didapat jumlah 20,3 kilogram. Untuk perhitungan beban atap dengan rumus asumsi luasan dikali berat atap, didapat jumlah 142,4 kilogram. Untuk beban truss yaitu setengah dikali panjang batang 2 dikali berat profil. Didapat jumlah 320 kilogram. Dan beban plat sambungnya 30% dikali beban kuda-kuda. Didapat jumlah 96 kilogram. Untuk beban P2 sama dengan P4. Didapat beban gordingnya itu dengan rumus yang sama. Yaitu didapat 20,3 kilogram. Untuk beban atap dengan rumus yang sama dengan 142,4 kilogram. Begitu juga beban kuda-kuda dengan rumus yang sama didapat 640 kilogram. Untuk beban P3, beban gordingnya dengan rumus yang sama didapat 20,3 kilogram. Untuk beban atapnya dengan rumus yang sama didapat 142,4 kilogram. Dan begitu juga beban kuda-kuda dengan rumus yang sama didapat nilai 640 kilogram. Untuk rekapitulasi beban mati yang dimana di sini beban dalam satuan kilogram P1 sama dengan P5, P2 sama dengan P4, dan P3. Nah, selanjutnya untuk rekapitulasi gording dengan selanjutnya perhitungan beban. Next, perhitungan beban hidup. Beban hidup ini yaitu beban yang bekerja adalah 100 kilogram atau 0,98 kilonewton. Untuk beban yang ketiga yaitu beban angin, di sini ada dua arah angin yaitu arah dari kanan dan arah dari kiri. Dengan asumsi beban angin kami menggunakan 45 kilogram per meter kuadrat. Untuk koefisien angin tekan 0,04 dikurang 0,4 sama dengan 0,04. Untuk W1-nya dengan rumus luasan atap dikali koefisien angin tekan dikali beban angin didapat 0,35 kilonewton. Untuk W2-nya luasan atap dikali koefisien angin tekan dikali beban angin didapat 0,7 kilonewton. Untuk W3-nya dengan rumus yang sama didapat 0,35 kilonewton. Untuk perhitungan beban selanjutnya yaitu koefisien angin hisap dengan jumlah minus 0,4. Jadi untuk W3-nya dengan rumus luasan atap GHIJ dikali dengan koefisien angin hisap dikali beban angin didapat jumlah minus 3,53 kilonewton. Untuk W4-nya dengan rumus luasan atap EFGH dikali koefisien angin hisap dikali beban angin lalu didapat jumlah minus 7,06 kN kilonewton. Selanjutnya untuk W5-nya dengan rumus luasan atap CDEF dikali koefisien angin hisap dikali beban angin didapat minus 3,53 kilonewton.
Nah, untuk rekapitulasi beban anginnya sendiri, di sini kita lihat bahwasanya koefisien angin tekan sama dengan 0,04, didapat rekapitulasinya berikut. Dan juga di sini ada koefisien angin hisap dengan minus 0,4, didapat dengan hasilnya berikut di tabel. Nah, ini rekapitulasi beban angin dari kanan. Didapat dia koefisien angin hisap sama dengan minus 0,4-nya. Berikut ada beban luasan atap, sin, cos, W dalam satuan kilogram, W dalam satuan kilonewton, W cos, dan W sin. Dan juga di sini ada koefisien angin tekan dengan sama dengan 0,04. Berikut tabelnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada beban hujan. Di sini ketentuannya itu beban hujan 10 kilogram per meter kuadrat. Jadi rumusnya itu luasan atapnya kita kalikan dengan beban hujannya. Jadi di sini data outputnya adalah beban luasan atap yang sama dan ada juga beberapa luasan atap yang sendiri dikalikan dengan beban hujannya. Dapatlah hasilnya dalam bentuk kilogram dan bentuk kilonewton. Next. Ya, jadi ini adalah rekapitulasi beban vertikal dan horizontalnya. Next. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, cuman ini ada tambahan rekapitulasi beban tiap joinnya. Next. Nah, di sini inilah elemen yang kami tinjau. Dari ada 6 batang atau 6 elemen, kami meninjau yang elemen 6 yang dilingkari merah. Next. Nah, selanjutnya kita menghitung beban ultimate-nya pada kolom yang kami tinjau. Jadi, eh, karena pembebanan dari tadi yang kami dapatkan, kami hanya memiliki beban mati, beban hidup, dan beban hujan. Jadi, kami memakai rumus yang 1,2 PD ditambah 1,6 PL ditambah 0,5 S. Jadi, hasil beban ultimate kami adalah 70,692 kilonewton. Next. Selanjutnya, perhitungan analisa strukturnya dengan SAP 2000. Jadi kami menggunakan SAP 2000 untuk menghitung momen dari sambungannya. Jadi seperti yang data yang kita ambil dari tadi, beban terfaktornya itu 70,692 kilonewton. Lalu kita menghitung momennya pada sambungan yang kita tinjau tadi. Jadi rumus momen itu kan gaya dikali jaraknya. Jadi hasil momennya ini 356,576 kilonewton meter. Lalu gaya lintangnya seperti yang di kotak merah sesuai dengan program. Next. Selanjutnya perhitungan tebal plat sambung. Jadi di sini data-data yang kita dapat, HW-nya itu sebesar 0,412 meter, AW-nya itu 0,004532 meter kuadrat, ABS-nya itu 6.392,426 mm kuadrat. Jadi sehingga TBS-nya itu dapat 15,51 mm. Jadi diambil TBS-nya itu kami genapkan 20 mm sekitar 0,02 meter. Next. Perhitungan panjang plat sambungannya. Di sini kami merencanakan plat sambungan itu dengan mutu asumsi kami baja BJ50 dengan FY-nya 290 MPa. Seperti yang tadi, momennya itu 356,576 kilonewton di meter. FY-nya tadi 290 MPa. HBS-nya itu 20 cm lebih kecil dari HW-nya. Terus TBS-nya itu 20 mm atau 0,02 meter. Adapun panjang pelut sambungan secara matematis diperoleh dengan rumus LBS minimumnya itu dapat 0,30373 meter. Jadi LBS yang kami ambil itu 0,4 meter untuk satu pelut sambung. Next. Nah, di sini kami mencoba baut M16 sesuai di tabel J3.3M. Kami coba menggunakan 6 baut. Jadi diameter lubang efektifnya itu 24 mm. Luas bautnya itu seperti luas lingkaran, seperempat pi d kuadrat, hasilnya 314,15 mm kuadrat. Luas kotornya dapat 4000 mm kuadrat.
luas netonya juga 1.600 milimeter kuadrat. Jadi eh, AN maksimalnya itu 85% dikalikan luas kotornya tadi. Dapatlah 3.400. Di sini kami mengasumsikan luas efektifnya sama dengan luas bersihnya 1.600 milimeter kuadrat. Next. Perhitungan tahanan plat sambungan. Pertama, kita menghitung tahanan lelehnya itu, PTN-nya itu sama dengan Pi dikali Fy dikali Ag. Dapat hasilnya 1044 kilonewton. Selanjutnya kita menghitung tahanan frakturnya, PTN-nya itu sama dengan Pi dikali Fu dikali Ae, luas efektifnya tadi. Dapatlah 600 kilonewton. Lalu kita ambil yang terkecil, yaitu 600 kilonewton. Next. Nah, perhitungan tahanan sambungan baut. Di sini kami mengasumsikan A325 ulir di bidang geser. Jadi PRNV-nya dapat 87,64 kilonewton per baut. Dan PRNT-nya didapat 146,07 kilonewton per baut. Di sini juga sama dengan tahanan plat tadi, kita ambil yang terkecil, yaitu 87,64 kilonewton per baut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizal Bakri. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung jumlah kebutuhan bautnya, yaitu dengan rumus VTN dibagi VRN yang kita ambil, yaitu dengan hasil didapat sekitar 6 baut. Kemudian kita cek daya dukung ultimate bautnya yang 6 buah baut tadi, yaitu 6 dikali RNV. Hasilnya adalah 525,84. Kita cek bahwa dia lebih besar dari momen ultimate yang terjadi, sehingga 6 buah baut boleh digunakan. Kemudian jarak antar baut kita pilih dengan ketentuan jarak antar bautnya itu harus lebih besar dari 3 kali diameter dan lebih kecil dari 12 kali tebalnya. Dengan syarat itu nggak boleh melebihi 150 milimeter. Kemudian kami coba itu 55 milimeter. Berdasarkan jarak baut ke tepi plat, berdasarkan SNI di tabel J34M, jarak minimumnya itu untuk diameter 18 adalah 24 milimeter. Jadi kami pilih 45 milimeter. Kemudian kami rekapitulasi didapatkan hasil eh, kriteria baut adalah sebagai berikut. Kemudian ini adalah konfigurasi sambungan baut dengan satu bidang geser. Ini adalah penggambarannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah dicari tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita cek kekuatan baut. Kita ambil baut 1, itu yang paling kiri, paling atas. Eh, karena dia merupakan salah satu baut dengan kuat paling besar, kita dapat menghitungnya. Jadi kita cari dulu nilai eksentrisitas, di mana rumus M sama dengan PU kali E. Jadi kita kalau untuk mencari eksentrisitas, didapatkan hasilnya 504 milimeter. Letaknya itu dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Kemudian kita cek kekuatan bautnya dengan rumus eh, ini tadi eksentrisitas, kemudian ada sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat, hasilnya adalah 30.250 milimeter kuadrat. Kemudian ada Rx dengan rumus yang tertera, Rx dan Ry-nya hasilnya sama 0,64 kilonewton. Kemudian ada RV dengan rumus PU dikali jumlah baut, hasilnya adalah 11,782 kilonewton. Lalu kita hitung R ultimate-nya dengan rumus akar Rx kuadrat tambah Ry RV kuadrat. Dihadapat hasilnya adalah 12,43 kilonewton. Kemudian kita cek RU yang kita dapat barusan harus lebih kecil dengan VRN yang sudah kita dapat tadi, yang kita ambil, yaitu 87,64. Dia dapat hasilnya lebih kecil, sehingga oke. Kemudian kita periksa interaksi geser dan tarik yang terjadi pada sambungan ini. Parameter yang kita gunakan itu ada sigma Y kuadrat, yaitu hasilnya 12.100 mm kuadrat. TU, kita gunakan rumus M ultimate kali jarak Y-nya, dibagi sigma Y kuadrat, hasilnya 1,62 kilonewton per baut. Kemudian kita bandingkan dengan VRNT,
harus lebih kecil dan dapat dilihat bahwa memang lebih kecil dan sehingga oke. Kemudian kita hitung VU dengan rumus PU per N hasilnya adalah 11,782 kilonewton. Kita bandingkan lagi dengan VRNV-nya. Hasilnya itu harus lebih kecil dan dapat kita lihat bahwa hasilnya oke. Kemudian kita hitung FRV dengan rumus VU yang sudah kita dapat dibagikan dengan luas baut yang kita gunakan. Didapatkan hasilnya 37,50 MPa. Kemudian F aksen NT-nya dengan rumus berikut 1,3 kali FNT dikurang FNT per FNV dikali FRV. Seperti kita tahu tadi dari tabel bahwa FNT 620 dan FNV-nya 372. Kemudian kita lakukan kalkulasi sesuai rumus, hasilnya adalah 722,66 MPa. Namun dengan syarat harus lebih kecil daripada nilai FNT, di mana FNT tadi 620. Karena hasilnya ini lebih besar, jadi yang kita gunakan itu nilai FNT saja, yaitu 620 megapascal. Kemudian kita dapat menghitung VRN-nya, di mana rumusnya VRN dikali FN, F aksen T yang barusan kita dapat dikalikan luasan baut, yaitu 0,75 kali 620 kali 314,15. Hasilnya adalah 146,079 kilonewton per baut. Kita bandingkan dengan nilai TU dengan syarat arus lebih besar, dan hasilnya di sini adalah oke. Jadi ini adalah nilai VRN untuk baut nomor 1. Karena ini adalah nilai salah satu baut dengan tahanan yang paling kuat karena letaknya paling ujung. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini adalah tahanan maksimal yang dapat ditahan oleh sambungan tersebut. Kemudian dapat kita simpulkan. Yang pertama, pada sambungan sejajar, kolom-kolom yang ditinjau dapat menggunakan konfigurasi sambungan dengan kriteria spesifikasi berikut ini. Dan dengan konfigurasi yang telah tergambar pada gambar berikut. Kemudian pada saat pengecekan kuat baut, terdapat selisih yang cukup besar walaupun aman. Hal tersebut terjadi karena baut yang digunakan adalah baut dengan mutu tinggi, A325, dan asumsi-asumsi beban yang kita gunakan mungkin kurang akurat sehingga hasilnya dapat selisih yang cukup besar. Sehingga kami buat saran bahwa yang pertama, untuk mendapatkan hasil yang akurat perlu analisis beban yang terjadi pada konstruksi dengan perencanaan beban yang sebenarnya akan terjadi. Kemudian gunakan mutu plat dan mutu baut yang aman namun tetap ekonomis sesuai dengan kebutuhan bangunan. Jadi mutu baut bisa diturunkan namun tetap dalam batas aman. Kemudian ini daftar pustaka yang kami gunakan. Dan mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Adi Tirta. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, sebagai kata-kata penutup, jadi demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi pendengar presentasi kami ini. Jikalau ada terdapat kesalahan kata maupun penyampaian kami dalam presentasi ini, kami meminta maaf kepada Ibu dosen dan meminta maaf kepada audiens yang mendengar presentasi kami ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.